Selamat sore pemirsa. Selasa 19 Agustus 2025 di cuaca yang berawan dan berangin ini, Chatterbox kembali hadir membahas tentang pembahasan tentang financial quotient atau kecerdasan keuangan sampai dengan paling nggak akhir bulan nanti. Teman-teman, di episode kali ini atau di edisi hari ini, Selasa 19 Agustus 2025, kita bakal mengulas satu saja pengingat yang paling ampuh dan pengingat yang sangat lazim kita dengarkan. Nah, akan tetapi kita perlu bahas sekali lagi supaya pemikiran saya, pemikiran Anda, para pemirsa, para subscriber, para viewers terbuka lagi, supaya tidak salah paham seperti yang dijelaskan oleh YouTuber Jalan Samurai, yang dimana kadang-kadang kita nonton video edukasi kayak begitu, tapi ternyata yang nontonnya malah mentafsirkan atau menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanya Cita, Ferry Irwandi, Raymond Chin, dan yang lainnya. Ini juga berlaku untuk yang satu ini, ya. Yang sering kita dengar dan yang familiar di telinga kita adalah there is no way to become instantly rich. Ya, tidak ada jalan untuk menjadi kaya secara instan. Ya, there's no way to become instantly rich. Ya, tidak ada jalan untuk menjadi kaya secara instan. Itu nggak ada, teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Kenapa kita bahas ini? Kenapa ini yang kita pilih untuk kita bawa pada Chatterbox sore ini, teman-teman? Karena untuk pengingat sekali lagi bahwa kadangkala sesekali di advice, kamu kalau jadi kaya, kamu ikut seminar NLP yang kemarin saya ikutin itu di Pluit, ya, yaitu yang dibawakan oleh Pak Hindranata Nikolai, susah banget namanya. Depannya doang susah, belakangnya ingat Nikolai, ya. Hindranata Nikolai. Nah, itu. Ya. Pokoknya kalau kamu ikut NLP, kamu nanti diajar sama Pak Hing, ya. Menyelaraskan pikiran dan perasaan. Dua-duanya harus sama-sama positif. Harus dikongruensikan, harus dikoherensikan, harus berjalan beriringan, berdampingan, berpasangan gitu ya, karena pikiran dan perasaan itu berpasangan. Kalau pikiran positif kita atau membuka jalan untuk menjadi kaya, tapi dihalang oleh perasaan kita sendiri, kita gak bakal menjadi kaya. Ya, sebab itu kalau mau kaya, pikiran dan perasaan harus sama-sama positif. Nah, itu. Nah, orang tiba-tiba ngomong ke saya kayak gini, Pak, saya sudah ikut ke ini, Pak, ini seminarnya Pak Hing yang gratisan atau ikut kelas coaching mentoring yang berbayar, Pak. Tapi kok saya gak kaya-kaya ya salah sendiri, gak sabaran. Ya, Anda mau ikut NLP-nya Pak Hing Nikolai sampai berapa kali pun, ya, sudah melakukan koherensi dan kongruensi antara perasaan dan pikiran, ya, sama-sama positif, dan sudah berusaha menarik kita buat jadi kaya gitu ya, tetap aja nggak, kenapa tetap aja balik lagi ke hal yang ini, there's no way to become instantly rich. Tidak ada jalan untuk menjadi kaya secara instan, teman-teman. Roy Fay bilang dalam satu webinar yang saya ikuti, you can be rich overnight, but you can also be broke overnight. Apa maknanya?
You can be instantly rich, but you can also be instantly broke. Dikatakan juga oleh Profesor Renald Kasali bahwa segala sesuatu yang diawali dengan instan, maka ia akan berakhir juga dengan instan, teman-teman. Maka lihatlah, kita makan mie instan, ya, masaknya instan, cuma dalam hitungan menit matang. Tapi kenyangnya itu pun juga dalam hitungan menit. Walaupun diklaim katanya memiliki apa itu namanya kalori yang tinggi. Tapi kalau kita makan mie instan tok, ya kenyangnya juga instan gitu. Tapi kalau kita makan sesuatu yang dimasak, ya, maka kenyangnya juga lama gitu. Nah, begitu juga dengan kekayaan. Kita bisa kaya secara instan. Tapi kita juga bisa jatuh dalam lubang kemiskinan secara instan juga. Itu. Jadi gak ada cara untuk menjadi kaya secara instan, ya. Sekalipun Anda ikut acara atau seminarnya Pak Tung Desem Waringin berapa kali, ya. Anda ikut Life Revolution-nya, ikut Sukses Revolution-nya, ikut Master Breakthrough-nya, ikut Firewalk Training-nya, ikut apa namanya, Marketing Revolution-nya, ikut Business Revolution tadi sudah ya? Takut lupa saya. Ikut Entrepreneur Matrix dan beberapa acara Pak Tung Desem Waringin. Dan yang ultimate-nya, yang semuanya ada, itu bisa habis sekitar di atas 50 juta rupiah, ya. Tetap ya, Anda tiba-tiba datang ngomong ke saya, Pak, saya sudah habisin, tapi kok saya nggak kaya. Nah, ya kalau mau kaya ya sabar. Gak ada cara, gak ada jalan untuk menjadi instan secara kaya. Gak ada. Sebab itulah makanya, kalau mau kaya, sekali lagi saya sampaikan, adalah hilangkan mental instan. Ya, hilangkan mentalitas kepengen segala sesuatunya instan, atau yang saya sebut instant mentality. Mentalitas instan. Itu harus dihilangin. Kalau itu nggak dihilangkan, percaya sama saya, kekayaan kita, kekayaan Anda, para pemirsa, itu cuma bertahan sebentar saja. Sudah itu Anda broke lagi. Broke-nya lebih lama, kayaknya bentar. Kaya bentar, broke-nya lama. Dan begitu terus. Berulang. Dan begitu terus, teman-teman. Dan begitu terus. Kaya bentar, broke-nya yang lama. Kaya lagi, bentar doang, broke-nya lebih lama. Dan begitu terus. Tahukah Anda, berkat Pak Hing Nikolai kemarin, ya, saya jadi menyimpulkan bahwa para miliarder, para billionaires, ya, baik itu yang tercatat dalam Forbes atau yang tercatat dalam Bloomberg, semuanya pernah broke, teman-teman. Semuanya pernah broke. Kurang ke tengah nih motor, bahaya itu. Semuanya pernah broke. Elon Musk pernah broke. Jeff Bezos pernah broke. Bill Gates pernah broke. Ya, almarhum Steve Jobs pernah broke. Ya, Tim Cook pernah broke. Warren Buffett pernah broke. Bernie Arnold atau Bernard Arnault pernah broke. Carlos Slim pernah broke. Ya. Apalagi?
ya. Atau yang terkait Indonesia aja, Hartono, ya Pak, Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono, Michael Bambang Hartono pernah broke. Almarhum Sudono Salim pernah broke, ya. Haritanu Sudibyo pernah broke. Khairul Tanjung, Abu Rizal Bakri pernah broke, ya. Lau Tuk Kwong pernah broke. Prayogo Pangestu pernah broke, ya. Aguan pernah broke, ya. Semua billionaires yang ada di muka bumi ini, mau itu yang tercatat dalam Forbes maupun tercatat dalam Bloomberg, itu semuanya pernah broke, teman-teman. Tapi apa yang membedakan mereka dengan kita? Yang membedakan mereka dengan kita adalah durasi kapan broke-nya. Yang membedakan mereka dengan kita adalah durasi broke dan kapan reboundnya. Ya, ini harus diperhatiin. Ya, semua pernah broke, tapi mereka tahu bagaimana cara mereka rose from the broken. Ya, bagaimana cara mereka rose from the broke. Ya, mereka tahu bagaimana risen from the broke. Ya, he had risen from the broke. They had risen from the broke. Jadi rise, rose, risen, R-I-S-E-N. Itu dibaca kayak gitu, bukan risen, gitu. Risen from the broke. Itu. Ya kayak kalau nggak ngerti bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris teman-teman. Biar pintar, biar pandai, biar cerdas, gitu. Ya. They had risen from the broke. They had risen from the broken. Nah, gimana caranya? Karena mereka gitu yang harus kita belajar. Bagaimana kita belajar dari para billionaires itu, ya, risen from the broken atau rose from the broke. Karena itulah caranya. Karena dari situ mereka belajar bagaimana mereka tidak jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama. Itu jawabannya. Itu dia harus diketahui bersama oleh kita semua. Maka daripada itu teman-teman semua, ya, gila. Itu maka daripada itu teman-teman semuanya, ya, cari para orang-orang kaya yang mereka berhasil bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kejatuhan, ya. Belajar dari mereka, amati kehidupannya, tiru kehidupannya, lalu kita modifikasi sesuai dengan pursuits kita. Bukan passion, enggak, pursuits, ya, sesuai dengan pursuit kita. Kalau kita pursue untuk apa, kita belajar dari contoh. Anda belajar NLP dengan Pak Hing Nikolai. Nah, Anda ambil, Anda contek, Anda copy-paste ilmu NLP dari Pak Hing Nikolai itu, lalu Anda modifikasi dengan pursue apa? Untuk pursue apa? Misal, saya belajar NLP mengkongruensi. Nah, ini ilmu baru nih, ya. Kongruensi pemikiran dan perasaan saya. Saya mau pursue gimana caranya jualan nasi goreng saya laris manis gitu misalkan. Saya harus punya pikiran dan perasaan yang positif supaya tiap hari saya jualan nasi goreng saya laris terus. Saya mau kongruensi pikiran dan perasaan saya supaya masjid yang saya bangun tiap hari rame terus, syukur-syukur penuh. Jangan syukur-syukur teman-teman, jangan syukur-syukur, dibenerin, ya. Saya belajar NLP bersama Pak Hing Nikolai karena saya punya masjid. Saya mau kongruensi pemikiran dan perasaan saya, mengkoherensikan pikiran dan perasaan saya supaya positif masjid yang saya bangun
dengan uang yang saya wakafkan itu penuh terus tiap sholat 5 waktu, tiap sholat, gak cuma sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha saja, sholat 5 waktu penuh terus kayak sholat Jumat. Nah, disesuaikan, dimodifikasi dengan pursuit kita. Jadi Anda pursue untuk apa? Nah, ambil ilmu itu. Anda belajar dari Pak Tung. Saya ikut Marketing Revolution Pak Tung Desemwaringin. Saya tiru, lihat, amati gimana itu marketingnya Pak Tung Desemwaringin. Saya mau tiru, saya mau jiplak, saya mau copy paste, ya. Dengan tujuan Desember 2025 saya mau closing jualan rumah saya, misalkan di Era misal. Saya mau Desember 2025 satu era mana misalkan? Era Pondok Indah. Satu era Pondok Indah melihat saya di panggung juara 1, closing terbanyak sepanjang tahun 2025. Di Desember 2025 saya mau closing banyak. 1 sampai 31 Desember 2025 saya mau closing. Saya tiru Marketing Revolutionnya. Saya terapkan itu. Itu caranya, teman-teman. Jadi yang dimodifikasi apa? Pursuitnya. Anda mau melakukan itu, Anda mau pursue apa? Bukan disesuaikan dengan kemampuan. Bukan disesuaikan dengan keadaan. Ya, disesuaikan dengan keadaan, tapi disesuaikan juga keadaan plus pursuitnya untuk apa. Itu yang benar. Nih contoh nih. Contoh saya pribadi, ya. Kenapa saya kemarin datang ke acara NLP? Padahal itu acara yang sebenarnya diadakan oleh Allianz Asuransi. Tapi saya kan bukan orang Allianz, bukan orang asuransi. Dan tidak ingin juga berkiprah sebagai insurance agent atau agen asuransi. Kenapa coba? Tahu nggak apa? Saya ambil ilmunya. Untuk saya ambil ilmunya, untuk saya tiru, saya modifikasi sesuai dengan pursuit saya. Apa? Mengkoherensikan dan mengkongruensikan pikiran dan perasaan saya agar supaya apa? Saya dapat pekerjaan di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia sebagai asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN. Jadi pikiran dan perasaan saya harus positif, harus yakin, harus husnuzon, karena saya pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu. Gitu, teman-teman. Jadi apa yang saya jual? Kemampuan, keahlian, ya, penjadwalan, scheduling saya bisa, ya, scheduling saya bisa, budgeting saya bisa, administrating saya bisa. Gitu, teman-teman, ya. Itu, teman-teman. Jadi yang disesuaikan apa? Yang dimodifikasi apa? Pursuit-nya untuk apa? Pursuit-nya apa? Gitu loh. Bukan kemampuan. Bukan kemampuan, bukan keahlian. Tapi tujuannya untuk apa? Gitu. Pursuit-nya untuk apa? Mengincar apa gitu. Incarannya apa gitu loh. Gitu. Memulai untuk mengincar apa gitu loh. Ya, bener nggak? Bener. Jadi tidak ada, teman-teman, cara untuk instan kaya. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Anda mau cari satu orang bilioner di negara manapun, ya, mereka kaya itu, mereka bisa meraih kekayaan itu tidak dalam waktu 6 bulan atau setahun. Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Mereka bisa kaya seperti itu setelah
puluhan tahun. Ya. Mau bukti? Udah banyak. Pak, tapi apa kita bisa, Pak, kaya dengan waktu 5 tahun? Kalau memang kitanya mampu untuk menarik kekayaan datang kepada kita. Kalau kita pakai jurus NLP misalkan, kalau kita pakai jurus Law of Attraction yang benar, bagaimana kita dapat menarik kekayaan itu? Bagaimana kekayaan bisa datang kepada kita? Bagaimana kita pantas didatangi oleh kekayaan? Bagaimana diri kita bukan cuma didatangi sih sebenarnya, dihuni, ditinggali. Ya, bagaimana diri kita pantas ditinggali dan dihuni oleh kekayaan? Ya, bagaimana kita menjual diri kita kepada kekayaan dan laku kekayaan datang kepada diri kita, menghuni, tinggal, reside gitu. Reside, settle, bukan resettle, reside. Kekayaan tuh reside in ourselves. Reside, the rich reside, wealth reside in our soul. Coba bayangin, ya. Kalau udah kayak begitu, kalau udah begitu dalam 5 tahun kaya. Dalam 5 tahun kaya, teman-teman. Dalam 5 tahun bisa aja. Dalam 5 tahun bisa aja kita kaya melebihi kekayaannya Hartono bersaudara. Bisa aja kita kekayaannya melebihi Haritanu, melebihi Khairul Tanjung, melebihi Abu Rizal Bakri, melebihi Yusuf Kala, melebihi Loto Kwong, melebihi Aguan, melebihi siapa? Prayogo Pangestu. Bisa aja. Dalam 5 tahun itu. Asal satu, kitanya mampu untuk menarik kekayaan itu tinggal di dalam diri kita. Jadi diri kita tuh seperti rumah, teman-teman. Dan kekayaan itu mencari. Ibarat kita browsing misalkan rumah 1, 2, 3 atau OLX. Kita browsing cari rumah misalkan. Cari apartemen untuk ditinggali. Untuk dihuni kan, bukan untuk disewa kan, untuk dihuni misalkan. Apa yang teman-teman cari dari rumah? Pikirkan dulu. Yang dicari dari rumah apa? Satu, lokasi, nyaman, strategis. Coba ya teman-teman ya, welcome back sebelumnya. Kita audit dulu ya. Kalau kita nyari rumah, yang pertama dicari apa? Rumahnya bagus apa enggak? Oke. 2, apa? Setelah rumahnya bagus apa? Lokasinya terjangkau apa enggak? Aksesibilitasnya bagaimana? Yang ketiga, fasilitas sekitar lokasi atau lingkungannya bagaimana? Dan lingkungannya bagaimana? Ya kan? Nah sama teman-teman, diri kita ini ibaratkan rumah yang dicari oleh banyak orang itu. Nah kekayaan itu ibaratnya calon pemilik, browser, ya, para browser, para pencari. Rumah mana yang cocok buat kita? Rumah mana yang gue banget lah bahasanya gitu. Rumah seperti apa yang Rumah seperti apa yang kalau bahasanya gue banget gitu loh. Gue banget gitu. Rumah seperti apa yang gue banget gitu loh. Gak kurang, gak apa. Ya pokoknya gue banget gitu. Dari segi semuanya. Lokasi, desain, arsitektur, apa semuanya gitu. Nah kekayaan itu begitu teman-teman. Setelah saya belajar dengan Pak Hing kemarin, saya simpulkan ya kekayaan itu begitu. Nah kitanya pantas gak ditinggalin sama kekayaan itu. Ya kalau kita gak pantas ditinggalin sama kekayaan, jangan ngimpi lu bisa kaya. Minimal apa? Minimal kalau situ pengen nyaman ditinggali oleh kekayaan. Kalau kita semua nih, gak cuma saya, gak cuma Anda para pemirsa, tapi kita semua yang menonton ini ya, kalau pengen ditinggali oleh kekayaan, apa yang harus dilakukan? Pantesin diri dulu kan, untuk bagaimana kekayaan itu bisa nyaman tinggal berada di dalam diri kita. The rich found comfort residing in our life, residing in our soul, residing in our heart, residing in our life. Itu
reside in our ego. Nah itu kekayaan teman-teman. Itu caranya. Kalau kita mau jadi money magnet, perhatikan ini. Dia dulu diri kita pantas apa enggak buat jadi money magnet. Ya kalau ibaratnya diri kita kayak rumah tua, rumah reot, rumah kotor, dekil, ya, rumah kotor, dekil, sempit, kecil, padahal kita anggota keluarga berapa orang, ya. Ya nggak mungkin lah nyaman di rumah yang nggak gue banget lah gitu ibaratnya. Gitu teman-teman. Itulah kekayaan. Itulah wealth teman-teman. Sifat aslinya wealth memang seperti itu. Itu sifat asli dari wealth itu seperti itu. Dia seeking, dia browsing. Gitu. Makanya yang namanya wealth, yang namanya kekayaan itu juga punya perasaan teman-teman. Dia bisa datang kepada diri kita, tapi dia juga bisa pergi dari diri kita. Benar. Dan begitu kekayaan pergi dari diri kita, dia nggak bakal mau balik lagi, unless kita benar-benar layak disinggahi dan ditinggali sama wealth. Itu dia. Ya, yuk. Ya. Gitu. Jadi akhir kata, sekali lagi saya mau tegaskan, tidak ada jalan instan untuk menjadi kaya. Karena percayalah, kalau kaya itu didapat dengan jalan yang instan, maka jalan untuk Anda miskin secara instan itu juga terbuka. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah menonton.